Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan serta nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian tidak lupa kita ucapkan kepada seluruh jamaah haji yang telah melaksanakan wukuf di Arafah, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi haji al-mabrur, ya. Di mana janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mabrur hajinya, laisal jaza illal jannah, tidak ada balasan kepada mereka orang-orang yang berhaji kalau diterima hajinya kecuali jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua jamaah haji ketika melaksanakan hajinya dengan baik dan benar, itu akan mendapatkan balasan janji Allah dengan al-mabrur, dengan surganya. Mudah-mudahan semua saudara kita atau mungkin keluarga kita, sahabat kita, saudara semuslim kita, semua melaksanakan hajinya dan diterima amal ibadahnya, diterima semua doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban-kurban yang kita lakukan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan sebagai amal baik kita nanti di akhirat kelak. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita mengenal Islam, karena berkorbannya beliau 1445 tahun yang lalu, bagaimana beliau mengawali Islam ini dengan keterasingan, dan Islam ini juga akan kembali nanti di akhir zaman seperti asing kembali, ya. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan as-sunnah, mengamalkan hadis, ya, itu dianggap dengan orang-orang yang sok alim dalam hal beragama. Hal-hal maksiat sudah menjadi hal yang biasa. Sedangkan di zaman 1445 tahun yang lalu, hal maksiat itu orang untuk melaksanakan maksiat saja itu malu. Sekarang orang ingin datang ke majelis ta'lim pun itu terkadang malu. Malu, saya masih begini, masa saya begini datang ke majelis ta'lim. Padahal di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, itu rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala itu turun, diberikan kepada semua orang. Meskipun tidak ada niat untuk datang ke majelis ilmu, dia ikut. Meskipun tertidur di majelis ilmu, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Makanya majelis ilmu disebut adalah taman-taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pertempuran Yarmuk di akhir pemerintahan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan di awal pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Umar bin Khattab mencopot Khalid ibn Walid sebagai panglima perang.
Dan ini berbanding terbalik dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di mana ketika waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an memerintah kaum muslimin, itu semua peperangannya itu diberikan kepada Panglima Khalid bin Walid. Karena apa? Ada hikmah di sini. Abu Bakar adalah orang yang lemah lembut. Khalid bin Walid adalah orang yang tegas. Jadi nyambung. Terkadang ketegasannya Khalid diimbangi oleh kelembutan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Nah, berbeda dengan qaid-qaid yang lain, panglima-panglima yang lain. Khalid bin Walid jauh lebih tegas dan jauh lebih berani dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, itu di masyarakat Arab, sudah disebut masyarakat Arab Muslim karena sudah mayoritas Muslim, itu melihat ketika ada peperangan, yang dilihat itu bukan siapa lawannya, gitu. Kita kaum muslimin, atau gak usah dalam hal peperangan lah, kita lihat sepak bola saja, umpamanya tim Indonesia, lawannya siapa ini? Yang dilihat kan lawannya, ya. Oh lawannya ini, wah berat kayaknya untuk menang. Oh lawannya ini lebih rendah, mungkin bisa menang. Ya. Ibarat kata Real Madrid melawan timnas Indonesia umpamanya, ya. Itu di atas kertas Real Madrid bisa menang. Ya. Wah udahlah yang menang Real Madrid. Ya. Kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang bisa membalikkan keadaan. Jadi yang wajar itu orang berpikirnya secara wajar siapa lawannya. Itu pola pikir masyarakat yang wajar. Akan tapi Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang tidak boleh siapapun di antara bawahannya ataupun rakyatnya yang menjadi tanggung jawab dari Umar bin Khattab selama di dunia maupun di akhirat kelak ini terkena sedikit masalah atau ragu atau syubhat. Makanya di zaman Umar bin Khattab ini tidak ada fitnah sama sekali. Jangankan fitnah yang disebarkan oleh satu orang. Kata Rasulullah SAW, kalau Umar berjalan di sebuah jalan, syaitan dan jin itu nggak berani mengikuti jalan yang sudah dilewati oleh Umar. Setan, jin itu lewat jalan yang lain. Manusia saja tidak berani, apalagi jin dan setan yang memang lemah. Kata siapa sihir itu kuat? Tidak ada sihir itu kuat. Yang kuat itu adalah godaannya wanita. Inna kaidahunna azim. Allah mengatakan godaannya perempuan itu sesuatu yang azim, besar. Dan Allah mengatakan, berfirman juga, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya muslihatnya syaitan itu dha'ifa. Jadi kita ini kalau masih bisa terkena dengan tipu daya syaitan, tipu daya jin, itu kita masih yang titik lemah. Tapi kalau sudah bisa bertahan dengan inna kaidahunna azim, tipu daya muslihatnya perempuan itu sesuatu yang besar. Berarti tipu daya harusnya lebih takut kepada perempuan daripada sama jin. Jadi seperti itu, ya. Karena tipu muslihatnya luar biasa, ya. Sampai Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, turun ayat walaqad hammat bihi wa hammat biha. Nabi Yusuf itu sudah mempunyai rasa
oke lah, nggak ada masalah gitu. Dan perempuan itu yang menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam itu juga saling mempunyai rasa. Akan tapi Allah selamatkan Nabi Allah Yusuf. Ini Al-Quran yang berfirman, walaqad hammat bihi wa hammat biha. Itu Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Yusuf yang nabi, bukan manusia ya, atau teman-teman kita yang namanya Yusuf ya, bisa lain cerita. Nah, jadi seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab tidak ada sesuatu yang tidak berjalan di atas koridor agama. Politik tidak boleh, harus berbau agama. Meskipun di dalam Islam itu boleh berpolitik, tapi harus di jalan yang Islami. Contohnya, ada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, kemana-mana diikutin oleh sahabat yang lain, karena jalannya, cara duduknya, cara berbicaranya seperti Nabi SAW. Umar melihat ini bisa jadi fitnah. Akhirnya Umar buka selendangnya dan Umar ikat Ibnu Mas'ud, ya. Dimasukkan ke dalam penjara cuma beberapa hari saja, kemudian dilepas. Saya khawatir fitnah, banyak orang yang mengikutimu. Seperti itu kekhawatiran, kehati-hatian dari Umar bin Khattab. Begitu juga pencopotan atau pergantian Panglima perang Khalid bin Walid yang sudah memenangi belasan peperangan tanpa adanya kekalahan. Khalid bin Walid itu ketika ada perang itu bukan orang yang terakhir yang terjun. Panglima itu kalau sekarang kalau dalam medan pertempuran itu di base camp paling belakang, ngatur strategi. Khalid bin Walid enggak. Dia ngatur bagaimana dirinya untuk mati syahid di jalan Allah. Pasukannya masih di belakang, ternyata mencari mana Khalid ini. Sudah di depan, menerjang sendirian. Otomatis zaman dahulu ya face to face, ya. Pedang dengan pedang, ya, dengan tameng, dengan anak panah, dengan tombak, ya semua. Bahkan sampai di umur ajalnya Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidurnya. Lebih dari 70 bekas luka yang ada di badannya Khalid bin Walid. Bahkan di pertemuan sebelumnya Khalid bin Walid mengatakan, saya mencintai pernikahan, tapi malam peperangan itu lebih saya cintai dibanding saya menikah. Ada orang yang seperti itu, banyak di zaman dahulu. Ada Khalid bin Walid, ya. Ada Qa' bin Amr At-Tamimi, ya. Nah kalau mau berbicara menceritakan kisah Qa' bin Amr, namanya Qa' bin Amr At-Tamimi. Ini ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengirimkan bala bantuan. Sama Abu Bakar As-Siddiq dikirim satu orang, yaitu namanya Qa' bin Amr At-Tamimi. Abu Ubaidah kaget. Jawabannya Abu Bakar, huwa rajulun alfi rajulin. Satu Qa' bin Amr itu sebanding dengan 1000 laki-laki, 1000 tentara. Jadi banyak. Panglima-panglima hebat Islam itu banyak. Di antaranya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala an. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa sih penyebab digantinya? Jadi masyarakat itu sudah mulai menanyakan bagaimana, siapa, bukan siapa musuh kita, enggak. Yang ditanya panglimanya siapa? Khalid. Oh Khalid, ya sudah, menang sudah, khalas, intaha'il umur, selesai urusannya.
Kalau Khalid jadi panglima menang. Umar melihat ini sebagai celah, sebuah celah yang sangat berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini. Tauhidnya muslimin, percaya kepada Allah mulai berkurang. Maka dari itu Umar itu nggak bisa. Semua keputusannya harus berdasarkan Islami, kemaslahatan dalam Islam. Ada fitnah sedikit nggak mau. Jadi lempeng-lempeng aja gitu. Melihat siapa pemimpinnya? Khalid bin Walid. Masyarakatnya, umat Islamnya, kemudian pasukannya mengatakan sudah kita menang. Karena Khalid ini adalah Saifullah, pedangnya Allah, Saifullahil Maslul, yang terhunus, menang sudah. Karena Umar sadar bahwa yang memberikan kemenangan bukan Khalid bin Walid, bukan Umar bin Khattab, bukan Nabi Muhammad SAW juga. Yang memberikan kemenangan kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada siapapun panglima-panglima Islam itu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini mulai terjadi permasalahan. Sebelum ibarat api, kobaran api sebelum membesar, ini baru percikan kecil dipadamkan oleh Umar bin Khattab. Dengan ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, meskipun bukan Khalid, kita bisa menang. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pendapat yang masyhur mengenai alasan Umar bin Khattab ini diganti atau dicopot dari panglima perang adalah untuk kemaslahatan tauhid, kepercayaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kemenangan bagi negara Indonesia melawan penjajah? Siapa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, mau kita berperang 1000 tahun juga nggak bakal. Memang ada jasa-jasa para pahlawan, memang ada jasa-jasa para mujahidin seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Amr bin As dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Kan tapi kalau Allah tidak berkehendak menang, berkehendak gagal. Seperti penaklukan Konstantinopel. 1300 tahun Konstantinopel itu bertahan dari serangan kaum muslimin. Baik itu dari Daulah Umayyah, dari Daulah Abbasiyah, sampai ke Turki Utsmaniyah pun itu gagal. Sampai ke Sultan Muhammad Al-Fatih, Allah kehendaki. Ya. Kita berbicara kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Nah, Umar ingin mengembalikan. Ini kalau diteruskan bahaya. Tauhidnya masyarakat ini berbahaya nih nanti. Melihat siapa panglimanya, Khalid mau menang. Padahal yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemaslahatan tauhid yaitu menunaikan hak Allah di muka bumi ini. Allah yang menginginkan sebuah bangsa itu dipimpin oleh pemimpin yang adil, dan Allah juga ingin menunjukkan bahwa menggantikan pemimpin dengan pemimpin yang lain itu Allah semua. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah di muka bumi ini yang merupakan tujuan utama manusia dan jin itu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu tujuan utamanya. Tauhidnya itu sudah. Nah, jadi ada permasalahan seperti itu. Khalid bin Walid
kita tanya kepada siapapun dengan agama apapun, kita tanya kalau mereka tahu tentang sejarahnya Khalid bin Walid, mereka akan mengatakan beliau adalah panglima yang luar biasa. Tidak pernah kalah dalam peperangan, tidak pernah merasakan kekalahan dalam pertempuran apapun. Baik sebelum masuk Islam maupun setelah Islam. Itu Khalid bin Walid. Setelah diangkat menjadi panglima sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid itu selalu menang. Sehingga saat itu muncul dalam benak dan keyakinan sebagian kaum muslimin, ya, kalau Khalid menjadi panglima, lantasarna, kita akan menang, gitu. Jadi yang dilihat adalah sosok Khalid, melalaikan atau melupakan Allah. Ini yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Bahkan sebagian kaum muslimin mengira bahwa Khalid bin Walid adalah sani'un nasr, pembuat kemenangan. Nah, ini sebagian saja. Karena memang strateginya memang luar biasa. Khalid bin Walid cuma membawa 30.000 pasukan umpamanya. Stop. Sebelum masuk jarak berapa kilo di medan pertempuran, 30.000 ini dibagi sama Khalid bin Walid jadi 200 pasukan berkuda jalan dulu. Batasnya kapan pasukan 200 yang di belakangnya ini boleh jalan? Sejauh pandangan mata kita. Kalau sudah tidak nampak, nggak nampak debunya ya, karena kuda di medan pasir itu, di padang pasir itu ketika berlari itu luar biasa ya. Kalau sudah nggak nampak, datang lagi 200 lagi, padahal pasukannya cuma 30.000. Ketika masuk di medan peperangan, musuhnya 6 kali lipat jauh lebih besar, melihat itu, wah, ini muslimin nggak selesai, datang terus ini. Berapa sih jumlahnya mereka? Kamuflasenya luar biasa. Padahal tidak dididik, ya, belum ada intelijen di zaman itu. Tapi sudah nalarnya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala sudah seperti itu. Makanya sebagian kaum muslimin mengatakan Khalid ibn Walid huwa sani'un nasr, pembuat kemenangan. Sebagian kaum muslimin menyandarkan sepenuh hati kepada Khalid bin Walid dan mulai lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat sosok huwa sani'un nasr, lalai, manusiawi. Sahabat itu bukan nabi. Kalau nabi itu maksum, bebas dari salah dan dosa. Kalau sahabat ya manusia biasa yang terkadang iman naik, terkadang imannya turun. Sahabat bisa melakukan kesalahan. Kemudian melihat fenomena ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar melihat fenomena ini, wah ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Bisa menomorduakan Allah. Ini bahaya. Dan ini memang kelebihan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Bisa melihat, ya bukan bisa melihat ya, umpamanya apa ya, punya feeling itu yang tajam, firasatnya benar. Fenomena ini dilihat oleh Umar bin Khattab untuk mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Umar faham benar bahwa tauhid itu lebih penting daripada kemenangan, daripada apapun. Percuma muslimin menang kalau tauhidnya serampangan. Kita menang karena kita ini, karena usaha kita ini, bukan karena Allah. Nah, buat apa adanya kemenangan
Kalau tidak semua dikembalikan, yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Percuma ada kemenangan, percuma kita berhasil, kita sukses, anak kita sukses, ya. Oh, itu semua karena saya, didikan saya. Enggak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kan sudah berdoa. Kurang doa apa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam agar istri dan anaknya naik ke bahtera, naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh? Apa Nabi Nuh nggak berdoa? Tapi Allah yang membuat, menginginkan anak dan istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu kafir, lenyap, dihantam oleh banjir. Kurang berdoa apa Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam? Yang kaum Sodom, ya, yang sekarang katanya menjadi laut mati, ya. Imam pernah ke sana kemarin, ya. Banyak istighfar harusnya. Kenapa disebut laut mati? Karena memang lautnya dengan kadar garam tertinggi di dunia dan tidak akan tenggelam. Yang nggak bisa berenang, jangan khawatir, pergi aja ke Jordania, masuk ke laut mati, loncat aja, pure, gitu. Nongol lagi, nggak akan tenggelam. Bahkan turis-turis sambil baca koran di sana. Ya. Lumpurnya dibawa kemana-mana, katanya lumpurnya bisa apa? Bisa apa katanya, Mam? Menyembuhkan kulit. Iya. Jadi seperti itu. Kurang doa apa Nabi Allah Lut? Sekarang kita berbalik kepada Asia, istrinya Fir'aun. Ini Fir'aun, ini bukan Muslim, bukan orang-orang yang ahli maksiat lagi. Ini dirinya sendiri mengaku Tuhan kok. Ana rabbukumul a'la. Tapi Asia itu taat. Diam sampai dihukum oleh Fir'aun, tapi Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi semua itu bukan karena usaha kita. Ada memang usaha kita. Kenapa sih Ustadz, kalau memang kita ini sudah berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Sering banyak pertanyaan seperti itu. Doa itu ibarat ayunan sepeda. Semakin kita sering berdoa, semakin akan sampai kepada tujuan doa tersebut. Terkadang Allah ingin doa kita itu ditahan di dunia, nanti akan diganti di akhirat. Ya udahlah Ustadz, saya nggak mau doa-doa lagi. Saya udah puluhan tahun doa, nggak dikabul-kabul. Buat apa saya doa? Ya orang-orang seperti ini yang kesian, gitu. Dia tidak sadar bahwa Allah itu maha mengetahui. Saya ingin kaya, saya sudah mengeluarkan sodakoh dengan niat supaya Allah itu mengganti. Sudah niatkan ikhlas saja. Allah mau balas, Allah mau nggak balas, intinya sudah lupakan saja. Ya. Seperti kita BAB, buang air besar. Setelah kita tekan flashnya, lupa kita dengan bentuknya seperti apa. Afwan, ini tidak mau berbicara kotor. Itu konsep ikhlas terkadang harus seperti itu. Jangan udah kita membantu saudara kita diungkit-ungkit. Lu dulu gua bantu lu, sekarang sukses. Anda lagi butuh nih pinjaman nih. Nggak boleh. Jangan diungkit-ungkit sodakoh kita itu. Bil manni wal adha. Udah sodakoh itu ikhlas. Mau Allah balas di dunia, mau Allah balas di akhirat, itu pasrahkan saja sama Allah. Tapi yang sekedar boleh ibtigha, berharap boleh, ya, kepada Allah. Tapi dengan niat mau dibalas di dunia atau di akhirat, nggak ada masalah. Yang penting saya menjadi orang yang baik. Dengan melihat orang yang kurang mampu, kita kasih sodakoh, gak ada masalah.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar faham benar bahwa tauhid ini ahammus syai', adalah tauhid ini yang lebih penting dari segalanya. Bukan berarti Umar ingin kaum muslimin kalah dengan dicopotnya Khalid. Oh, kurang mantep, panglima yang lain tuh kurang mantep, bukan. Tapi tauhid paling penting, dan kemenangan kaum muslimin masih bisa didapatkan dengan panglima-panglima yang lain. Dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah yang diberi gelar oleh Nabi SAW sebagai Aminul Ummah, Aminul Hadihil Ummah, orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, sifat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan sifat Umar berbeda. Abu Ubaidah bin Jarrah orangnya lemah lembut, Umar tegas. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq lemah lembut, tegas, ya, kalau Khalid bin Walid tegas. Sama seperti konsepnya berumah tangga, ya. Kalau suaminya besi, istrinya besi, waduh, berisik tuh ntar bunyinya tuh. Ya salah satu harus ada yang jadi kayu, biar gak berisik. Yang satunya api, yang satunya api juga. Wah, kebakaran tuh rumah. Nah, yang satu harus jadi sifat air. Jadi seperti itu. Dan memang ini hikmah. Ya, kalau kita mempunyai teman yang sedikit gampang emosi, jangan tambah di apa bahasanya? tambah di papaya, tambah dibakar-bakar nih. Ini jangan, udah biarin aja, diemin kalau benar-benar emosi ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga mengatakan, ini perkataan Umar bin Khattab, "Inni lam a'zal Khalidan", sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid an sukhtin, ya, karena kebencian saya atau kemarahan saya, wala khiyanah, dan tidak juga saya mencopot Khalid itu karena berkhianat. Akan tetapi annasu, para manusia itu khawatir telah terfitnah, fattanu bihi, futinu bihi, terfitnah dengan kemenangan yang sudah diraih oleh Khalid bin Walid, sampai mengatakan Khalid as-sani'un nasr, pembuat kemenangan itu Khalid bin Walid, terfitnah dengan Khalid. Jangankan Khalid bin Walid yang mendapatkan gelar Saifullah, yang menang terus dalam pertempuran, ya, yang sekarang lagi viral, yang katanya bisa ngomong sama semut, itu aja ada pengikutnya. Jangankan Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah, yang tidak pernah kalah. Kalau kalah di dalam medan peperangan, gelar Saifun min suyufillah itu nggak layak bagi Khalid. Betul kan? Nah, jadi para ulama tafsir sejarah itu menafsirkan kenapa Rasulullah memberikan julukan Saifun min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah. Karena Rasulullah SAW dan Allah tahu bahwa Khalid ini tidak pernah kalah di dalam medan peperangan. Kalau kalah di medan peperangan sekali saja, orang-orang kafir itu, mana katanya pedang Allah, kok kalah? Ya kan? Tapi kalau meninggalnya di atas tempat tidurnya, siapa yang bisa mengalahkan? Illal maut. Allah saja yang bisa mengalahkannya Khalid. Dengan apa? Diambil nyawanya. Itu Khalid bin Walid loh. Pantes banyak orang yang lihat Bang, Khalid bin Walid menang. Sudah dapat gelar Saifun min suyufillah.
Nah, orang yang sekarang orang gila ini, yang bisa katanya ngobrol langsung dengan Allah, di SMS Allahnya, bahasa semut dia bisa, ini diikuti oleh umat. Benar kata orang Arab, Arab jahiliyah itu mengatakan, kalau kalian ingin tenar, kencingin sumur Zam-Zam. Otomatis itu akan diingat oleh sejarah. Bagaimana tentang Abraha, gubernur Yaman, dia ngelihat Arab ini ada apa sih di Mekah ini? Kok setiap tahun umat datang dengan jutaan ribuan orang itu, batu doang. Anda mau bangun sebuah kanisa, sebuah gereja, semuanya saya bangun dengan emas. Ingin memalingkan wajah orang Arab dari Ka'bah Al-Mukarramah ke kanisa itu. Enggak bisa. Ada orang Arab yang benci dengan perbuatan itu, dia buang air besar, diambil dan dilumuri tembok-tembok kanisa itu dengan kotorannya. Itu yang membuat Abraha marah. Mau menyerang Baitullahil Haram. Terkenal. Kenapa? Sebab Abraha nyerang Ka'bah. Cari saja, pasti itu akan ada. Dan itu kisah yang ma'ruf. Sampai sekarang itu termaktub di dalam kitab-kitab sejarah. Salah satu sebab kenapa Abraha ingin menyerang, dia benci gitu loh, kurang ajar ini orang gitu loh. Saya udah bangun gereja semuanya dengan dilapisin dengan emas, supaya ya mereka yang dari kemana-mana itu cuma datang ke tempat kotak batu doang. Makanya bala Zam-Zam yashtahir, kencingin ente itu sumur Zam-Zam, ente akan terkenal selamanya, tapi terkenal dengan keanehan, kebodohan. Ini bisa ngomong dengan bahasa semut, katanya dapat izin langsung dari Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman yang mana? Ya walhasil, ya akhir zaman sudah. Jadi orang yang ingin terkenal, kita harus berbuat sesuatu yang aneh di kalangan masyarakat itu. Itu Khalid bin Walid, pantaslah banyak pengikutnya. Yang nggak pantas itu yang bisa bahasa semut, udah nggak bisa ngaji, ya. Terus pengikutnya banyak. Laqad inna fi kalimatil izni fi Indonesia, kata Fi Rahmat. Itu apa itu? Bahasa ini bahasa Suryani. Bahasa Suryani gimana? Itu ada bahasa Arab campuran seenaknya. La haula wala quwata illa billah. Nah, bahkan Umar bin Khattab melihat bahwa ini adalah fitnah, manusia terfitnah, dan aku ingin fahbabtu, dan aku menyukai an ya'malul dan aku ingin manusia itu mengetahui ya'lamu bahwa annallahu was-sani', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemenangan, bukan gara-gara Khalid atau fulan, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Aun meriwayatkan tatkala Umar menjadi khalifah, ia berkata dengan kalimat yang agak tegas, la nuza'anni an Khalid hatta yu'allimanna hatta yu'lam anna Allah Ta'ala innama yansuru dinuh yakni bighairi Khalid. Ini kata Umar dengan tegas, aku sesungguhnya benar-benar aku akan copot Khalid bin Walid itu dari panglima, sehingga manusia tahu anna Allah Ta'ala huwas sani',
Akan aku copot Khalid itu sehingga manusia tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya. Innama yansuru dinuh yakni bi ghairi Khalid. Meskipun tanpa Khalid bin Walid. Terbukti enggak? Terbukti. Banyak peperangan setelah itu dimenangi oleh kaum muslimin biduni Khalid. Bahkan Konstantinopel ditaklukkan biduni Khalid bin Walid. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Umar itu termaktub di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Sebagaimana dijelaskan bahwa sebab anggapan dan prasangkaan manusia ini karena Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam medan pertempuran. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa dalam sebuah fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan wasababu dalika anna Khalidan radhiyallahu an lam yuhzimu fi ayyi ma'rakatin. Sebab hal itu maksudnya Khalid tidak pernah kalah radhiyallahu taala an dalam peperangan apapun. Ia adalah pemimpin yang baik di masa jahiliyah sebelum masuk Islam maupun wala fil Islam, dan setelah Islam juga menjadi pemimpin yang baik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan perhatian para sahabat radhiyallahu taala an. Itu diperhatikan. Didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan utama kita diciptakan ini untuk menegakkan dan mendakwahkan tauhid di muka bumi ini. Sudah dibahas tadi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin ini melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, berharap kepadaku, memohon pertolongan kepadaku, meminta apapun kepadaku. Mau minta uang, minta sama Allah. Kalau minta sama manusia, sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali kerja sono lo. Gue juga butuh gitu loh. Tapi kalau kita minta sama Allah, yang pintunya nggak pernah tertutup. Anehnya manusia melupakan hal ini. Oh fulan udah fulus tuh sekarang tuh, ayo kita sering majelis yuk di bednya. Kayak kecipratan duitnya gitu. Rumahnya orang kaya sekarang ini nggak buka 24 jam. Yang zat yang maha kaya, pintu rahmatnya tidak pernah tertutup, kita lupa untuk berdoa. Ini kesalahan. Doa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan berdoa. Jangan kalau ingat saja, wajib berdoa. Apakah setelah sholat doang? Tidak. Mau di mana saja bersilahkan berdoa. Kita nggak tahu doa mana yang dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sisa berapa? 2 menit akan kita tutup dengan fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan hal ini, berkata wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yu'assiru azla Khalid, memilih mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, lianna Khalidan kana syadidan ka Umar, karena Khalid bin Walid itu mempunyai sifat yang tegas ka Umar, seperti Umar bin Khattab. Kemudian wa Abu Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakrin, dan Abu Ubaidah bin Jarrah penggantinya Khalid bin Walid itu mempunyai sifat yang lemah lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq.
wa kana al asl likulli minhuma an yatawalla min walahu liyakunu amruhu mu'tadilan. Yang paling baik adalah dalam kedua hal gambaran ini adalah yang paling baik dalam dua kombinasi ini menjadi perkara yang menjadi seimbang. Jadi nggak keras sama keras, nggak lembut dengan lembut. Ya. Jadi seimbang. Ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam menyikapi pencopotan Khalid bin Walid ini radhiyallahu ta'ala an. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebelum kita tutup, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.